Target vital Amerika Serikat dan Israel digempur drone-drone Yaman. Militer Yaman mengklaim bahwa serangan ke para musuh akan dilakukan dengan kecepatan yang meningkat. Mengutip Tribun News pada 22 April, hal itu diumumkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman pada 21 April 2025. Militer Yaman mengumumkan telah melakukan beberapa operasi dengan menargetkan lokasi di Israel dan kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah dan Laut Arab. Rinciannya, drone Yava menargetkan target vital Israel di wilayah Ashkelon, sementara drone Shamat 1 targetkan lokasi militer Israel di Eilat. Ditambah lagi, militer Yaman juga mengklaim telah melakukan operasinya di zona laut. Rinciannya menargetkan kapal induk Amerika Serikat Truman dan unit-unit afiliasinya di Laut Merah Utara dengan 2 rudal jelajah dan 2 pesawat nirawak. Juga menggempur kapal induk Amerika Serikat Vincent dan kapal-kapal perangnya di Laut Arab menggunakan 3 rudal jelajah dan 4 pesawat nirawak. Lebih lanjut mengklaim bahwa Yaman akan melanjutkan operasi dukungannya dengan kecepatan yang meningkat selama periode mendatang. Taktik gerilya Hamas melibatkan terowongan, klaim melakukan sergapan mematikan terhadap pasukan IDF di Gaza Timur. Mengutip Tribun News pada 22 April, kabar itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas dalam pernyataannya pada Senin 21 April 2025. Menyatakan bahwa para petempurnya melakukan penyergapan mematikan yang menargetkan unit teknik tentara Israel di dekat garis depan pertempuran. Strateginya memancing unit itu ke pintu masuk terowongan yang telah dipasangi bahan peledak di lingkungan Al-Tufah, mengakibatkan apa yang digambarkan Hamas sebagai banyaknya korban di antara para tentara. Sementara itu, teknik yang dipakai Hamas adalah penerapan operasi gerilya dengan memanfaatkan jaringan terowongan. Dengan begitu, pengamat militer Israel mewanti-wanti IDF dengan menyatakan bahwa Hamas berhasil mengubah kelemahan menjadi keunggulan mereka. Hamas diklaim nantinya akan lebih memilih menunggu pertempuran utama untuk menyimpan sisa-sisa kekuatan militer, juga diklaim enggan terlibat dalam pertempuran melawan IDF secara berhadap-hadapan. Hamas diklaim lebih memilih menyimpan 20.000 pejuangnya untuk perang utama di jalur Gaza. Namun juga diklaim tetap mencari peluang menyerang IDF di saat aset strategisnya dalam bahaya. Mengutip Tribun News pada 22 April, hal itu menurut laporan dari sumber utama Yediot Aharonot pada 21 April 2025. Diklaim bahwa Hamas kini mengubah strateginya. Para pejuang Hamas disebut disimpan dulu demi menghadapi potensi serangan darat Israel selanjutnya. Dengan kata lain, memindahkan sebagian besar pasukannya guna menyimpan kekuatan demi menghadapi kemungkinan serangan darat besar-besaran oleh Israel. Walaupun begitu, Hamas tetap melakukan penyergapan dan terbaru terjadi pada Sabtu 19 April dengan menumbangkan seorang tentara dan 3 lainnya luka. Adapun tentara IDF yang tewas itu bernama Ghalib Suleiman Al-Nasasara, 35 tahun, yang berasal dari kota Rahat. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid memberikan klaim terbarunya terhadap pemerintahan Benyamin Netanyahu. Mengutip Kabarni pada 22 April, hal itu diutarakan Lapid dalam wawancaranya di channel 13 Israel. Lapid jelas menyatakan bahwa Netanyahu dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sama-sama menjual persamaan palsu. Lalu setelah itu mengklaim bahwa untuk memenangkan perang atau mengembalikan sandera tidak akan berhasil. Lebih tepatnya, Lapid menegaskan bahwa pemerintahan Netanyahu tidak akan memenangkan perang, mengklaim bahwa Netanyahu tidak tahu cara memenangkan perang di jalur Gaza. Lebih lanjut, pemerintah diklaimnya tidak tahu bagaimana cara merekrut cukup banyak tentara. Bahkan dikatakan bahwa ada informasi intelijen yang menunjukkan kemungkinan terjadinya pembunuhan politik dan Netanyahu diklaimnya mengetahui hal tersebut.